Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Mustafa, di segmen Jangan Salah Arah. Membaca peristiwa secara jernih agar kita semua tidak menjadi salah arah. Nah, siang hari ini ya, seperti biasa ya, kita akan coba membahas topik yang sedang hangat terjadi di tanah air. Kesempatan ini saya seperti biasa didampingi oleh rekan saya, Bro Eko. Bro Eko, sehat? Sehat? Halo Bang Mus. Alhamdulillah. Sehat, Gimana Bang sehat, Mus? Bro Eko. Ini sepertinya ada topik menarik ya yang kita bahas hari ini ya. Tapi Ya, masih sebelumnya, beruntun. iya, saya menyapa dulu nih rekan narsum kita, narsum tetap kita, Bang Ahmad, Bang Matur. Halo, selamat siang, Bang Matur. Selamat siang Mustafa, Eko, sehat? Sehat, Bang. Alhamdulillah, gimana kabarnya Bang? Wah, ini latarnya bagus sekali nih. Latarnya latar simbol Jawa ya. Simbol Jawa, Ada, kayu jati gitu. Kalau lihat latar begitu, saya jadi ingat kendi yang isinya tanah, Bang. Ada nggak di sana? Jangan salah, giok ini bagian dari tradisi Jawa. Di rumah-rumah Jawa ini depannya begini. Oh, iya. Yang Tapi nggak ada kendi ya? Nggak ada, ini bagian dari budaya arsitektur ya, yang patut ditarikan ini Kang Eko. Iya. Sehat Bang ya hari ini ya? Sehat Mas, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya nih Bang, kita mau lanjut Jangan Salah Arah kita hari ini, yaitu ada topik yang menarik ya, mungkin masih seputar kejadian kemarin ya, kelanjutannya ada apa tuh deklarasi abdesi ya yang kemudian mendukung Jokowi. Mungkin Bro Eko bisa diupdate beritanya yang kita bahas hari ini. Ya, ini ada abdesi. Berita dari beberapa sumber ya bahwa kemarin itu ada semacam deklarasi untuk mendukung Presiden Jokowi 3 periode. Dan kemarin itu dikutip bahwa itu ketua abdesi ya, tapi ternyata sorenya ada penolakan ya, ada protes gitu ya. Dan sekarang kita bisa lihat contohnya di FIFA COID, ini tolak 3 periode abdesi versi Kemenhukam, kutuk keras pencatutan nama. Nah, ini udah sedemikian parah ya, karena ini benar-benar implikasi hukumnya besar kayaknya. Ini gimana menurut Bang Matur nih? Ya, saya kira ini topik yang menarik ya untuk kita bahas, untuk kita bedah. Kok ini apa istilahnya, ada satu statement turunan ya dari apa yang kita saksikan kemarin. Ternyata turunannya ini cukup signifikan ya. Kalau menurut saya kan ini mengindikasikan bahwa acara di Aceh ya, deklarasi abdesi kemarin yang spontan mendukung 3 periode ini malah meyakinkan kepada publik bahwa ini sebenarnya adalah sebuah event yang dibuat, yang direncanakan gitu. Ya, ini menunjukkan kesan seperti itu. Yang kedua, dalam merencanakan ini ternyata panitia ini tidak merencanakannya dengan baik. Ternyata organisasi yang kemudian dipilih untuk merencanakan ini adalah organisasi yang secara badan hukum ternyata bisa dianggap sebagai bukan organisasi resmi, gitu ya. Ini kan menurut saya kesalahan dari yang merencanakan, dan dampak dari kesalahan perencana ini dampaknya adalah reputasi kepala pemerintahan loh, reputasi presiden, reputasi juga Menko yang hadir di situ, yaitu Menko Maritim, dan juga reputasinya penyelenggara yang lain, Kementerian Dalam Negeri ya. Dan saya kira ini perlu kritisi betul ya, rencana yang tidak matang, yang malah mencoreng kredibilitas dan nama baik dari satu institusi negara. Ini yang saya kira harusnya ditegur ya oleh masyarakat dan oleh presiden sendiri gitu loh. Malu-maluin lah. Ya, betul. Jadi ini ada pernyataan juga bahwa
dari salah satu peserta bahwa yang kemarin itu ternyata pembinanya itu Luhut, Pak Luhut ya. Nah itu gimana? Kan beliau mungkin terlalu banyak hadir ya di berbagai bidang gitu ya. Ini gimana menurut Pak Ahmad? Ya, ini sekali lagi banyak orang menyoroti kehadiran Pak Luhut dalam acara Abdesi ya. Sebetulnya ini menunjukkan bahwa ya memang ini bagian dari rencana propaganda dari pihak penguasa terkait jabatan 3 periode ya menurut saya. Dan kita tahu dari kejadian ini adalah eventnya Pak Luhut dan eventnya Pak Tito juga itu. Iya, iya. Jadi ini apa ya? Saya ngelihatnya juga seperti kayak jurus mabuk juga, Bang ya. Jurus mabuk 3 periode. Jurus mabuk. Ya, segala akan dipergunakan gitu ya, penggalangan sana, penggalangan sini, kemudian menggolkan itu sih. Gimana menurut Bro Eko dan Bang Matur? Ya, kalau menurut saya ini polanya kan pola yang sama desa yang tidak resmi digunakan untuk mendukung satu agenda ya. Dan saya kira ini satu hal yang perlu kita baca sebagai satu kegiatan yang polanya mirip gitu. Nah, ini mirip, kita tahu ujungnya kemana. Jadi acara Abdesi kemarin kalau menurut saya ini adalah acara propaganda. Didesain, disengaja, kemudian pernyataan dari Ketua Abdesi ini spontan, saya kok tidak percaya. Ini satu event yang disengaja, dipilihlah Abdesi yang pencilannya atau legitimasi luas dari perangkat desa lainnya begitu. Nah ini yang jadi masalah gini Bang. Jadi kan itu udah jelas-jelas ya ada motivasi untuk melanggar konstitusi kan. Apakah ini sebuah hal yang tidak terkena delik gitu ya. Sehingga ini seolah-olah dibiarkan seperti ini. Kalau misalkan ini kan mungkin bisa juga dilakukan oleh orang tertentu untuk hal-hal yang lain gitu. Kalau misalkan hal seperti ini terjadi dan dibiarkan begitu. Ini gimana Bang? Ya saya kira kita ini belum punya ya satu. Jadi seolah ada pembiaran gitu ya? Iya, kita juga kan ingat ya, kita ini tidak punya polisi konstitusi ya. Yang ada kalau ada pelanggaran konstitusi itu langsung gitu ya. Apalagi kalau pelanggar ini pemerintah itu kan kita nggak punya ya. Ya, ini yang persoalannya gitu. Sekarang memang lihat sekali ada satu program aktif yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperpanjang pemilu, menunda pemilu, dan juga memperpanjang masa jabatan. Satu tindakan yang inkonstitusi ya atau tidak sesuai dengan konstitusi, dan itu kan harusnya ditegur ya. Tetapi kita nggak punya mekanisme polisi konstitusi, jadi ya ini menambah berat buat masyarakat ya, bahwa masyarakat ini harus bersatu padu, harus tetap menyuarakan yang seperti yang Mustafa dan lakukan, terus menyuarakan bahwa ini tindakan yang tidak yang salah begitu. Bang, yang kalau saya jadi bertanya ya, ini sekarang oposisi ini pada kemana gitu Bang? Kok seolah-olah tensis gitu ya, tidak ada checks and balances nih. Kan kita punya oposisi sebetulnya ya, meskipun minoritas, tapi kan tetap mereka oposisi yang ada, yang mewakili masyarakat gitu di parlemen. Gimana Bang Ahmad menilainya? Ya saya kira anggapan orang tidak ada oposisi kan, ya menurut saya benar ya. Inilah disfungsionalnya DPR. Jadi DPR itu dalam sistem presidensial itu adalah oposisinya presiden. Nah kalau kemudian dirasakan oleh masyarakat tidak ada
oposisi, berarti DPR tidak berjalan. Kalau DPR tidak berjalan, menurut saya layak dibubarkan itu DPR. Menghabiskan uang rakyat itu DPR, yang harusnya dia memerankan peran oposisi, mengatur, mengawasi jalannya pemerintahan gitu kan. Tapi kemudian DPR-nya diam-diam saja. Jadi buat apa kita punya DPR? Saya kira kita perlu ya ini menggaungkan gerakan kita tidak perlu DPR hari ini gitu loh. Karena DPR hari itu sudah menjadi tukang stempel. Nah, ini yang jadi masalah kan, apakah kejadian yang kemarin karena itu memalukan ya, apa perlukah DPR untuk menghadirkan pihak terkait untuk menerima, untuk mendengarkan klarifikasi begitu? Saya kira DPR ya perlu dikritik ya. Kita perlu mengkritik DPR bahwa DPR ini tidak berjalan, dan sebetulnya kalau DPR-nya berjalan, DPR bisa memanggil itu Pak Menteri Dalam Negeri, bahkan Pak Menteri Koordinator Maritim dan Investasi ke Gedung Rakyat. Ditanya, ini kegiatan apa? Kok Anda bisa menyelenggarakan satu event kenegaraan, menghadiri satu asosiasi, yang asosiasi itu ternyata tidak legitimate. Ini apa yang Anda sedang lakukan? Propaganda yang Anda lakukan ini salah. Anda menggunakan uang rakyat untuk melakukan propaganda yang salah ini merugikan rakyat. Itu kan DPR harusnya ngomong begitu dong. Tapi kan DPR ini nggak berani yang ngomong begitu ya. Baik itu di kalangan oposisi ataupun di kalangan koalisi. Kalau koalisi kita mengerti lah. Tapi di kalangan oposisi saya nggak mengerti gitu. Kenapa dia tidak maksa memanggil mereka gitu. Ya kan? Betul. Ini sepertinya ada pembedaan sikap ya. Kita kan tahulah bahwa hal-hal yang berbau konstitusional seperti ada pemahaman khilafah gitu kan, itu mengancam konstitusi, yang saya anggap itu akan susah terwujud ya. Tapi justru kalau yang ini soalnya banyak yang mendukung gitu kan, jadi dijadikan bahan legitimasi ya untuk terwujud gitu kan. Artinya kan di sini ketegasan itu harusnya ada kesamaan ketegasan begitu. Kalau memang hal yang berbau pelanggaran konstitusi kan semestinya diantisipasi dan dipadamkan gitu. Nah, ini menurut Bang Matnur gimana nih? Ya kalau menurut saya ya, Bro Eko ya, ini aspirasi itu kan boleh-boleh saja disampaikan ya. Tetapi kalau konten aspirasinya disampaikan bertentangan dengan konstitusi dan penyelenggaranya adalah tegak konstitusi atau yang mendapatkan mandat konstitusi, ya, maka di sini ada penyalahgunaan kewenangan kalau menurut saya. Ini layak nih untuk menjadi laporan KPK dan layak ini KPK untuk masuk ke sini. Karena gimana pun juga ini kan bisa dianggap korupsi ya. Uang rakyat yang harusnya digunakan untuk melakukan pembangunan, melaksanakan amanat konstitusi, mencerdaskan kehidupan bangsa ya dan sebagainya itu, tapi kali ini digunakan untuk melawan konstitusi. Itu bisa dianggap korupsi loh, Mas. Nah, dengan komposisi KPK sekarang akan mungkin sebenarnya itu ya itu lain hal ya, tapi secara institusi berbeda ya. KPK harusnya masuk ke isu ini. Ya, KPK ini harusnya menjadi guardian of public financing gitu ya. Bagaimana uang rakyat ini harusnya dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat sepenuhnya, bukan untuk kepentingan segelintir orang gitu, Bro. Dan ini kayaknya sudah menjadi karakter yang terbaca ya. Karena polanya itu ya seperti ini tuh sudah sering terjadi ya. Dan mungkin nanti ada istilahnya, bagaimana untuk escape gitu ya, keluar dari stigma, karena ini kan membangun stigma bahwa ini akan membangun ketidakpercayaan dari masyarakat ya, bahwa ada permainan di sini. Dan mungkin seperti sebelum-sebelumnya selalu ada jalan keluar begitu ya, seolah-olah tidak terlibat dengan hal yang memang sudah menjadi stigma dari masyarakat. Ini Bro Eko, ya? Bro Eko, mungkin kalau saya melihatnya elemen-elemen demokrasi nih, Bang Matnur, mesti segera
konsolidasi nih, karena ibaratnya apa ya? Ini kan sudah terus diprovokasi terus nih untuk tadi kan pemunduran pemilu, penambahan masa jabatan, yang itu semua kan sebetulnya mengingkari amanat reformasi. Harganya sangat mahal gitu loh kalau misalnya kita biarkan. Gimana, Bang Matur? Iya betul, harganya sangat mahal dan ini eh, pukulan telak buat masyarakat sipil ya. Kalau masyarakat sipil itu melakukannya dengan sadar bahwa ini kan satu upaya yang sebetulnya sedang mengkerdilkan kekuatan masyarakat sipil. Karena gimana pun juga ide tunda pemilu ini hanya menguntungkan para elit yang sedang berkuasa. Ingat loh, yang diuntungkan bukan hanya eksekutif, tetapi juga legislatif. Nah itu yang kemudian menjelaskan bahwa kenapa ide penundaan pemilu ini didukung oleh presiden, eksekutif pasti, dan juga didukung oleh DPR karena DPR menikmati hasil. Itulah kenapa menurut saya kita perlu menyuarakan, mengkritik presiden sekaligus. Jadi DPR ini nggak berguna dan presiden pun melakukan pelanggaran konstitusi menurut kita ya. Nah itu kayaknya mungkin akan hangat ya untuk beberapa waktu ya, karena memang ini agak signifikan ini. Mungkin lebih ke arah agak memalukan ya. Setidaknya dengan adanya ini isu pemindahan ibu kota agak turun sedikit. Ya semoga masyarakat bisa lebih menilai ya, apa istilahnya, apakah layak untuk diteruskan begitu ya 3 periode ini. Mungkin untuk topik ini saya kira sudah cukup ya. Kita bisa melanjutkan ke topik berikutnya. Apa? Ada topik apa lagi kita? Ya, ini tentang statement tentang persyaratan menjadi prajurit ya, prajurit TNI, yang larangan untuk nggak ada screen sharing, Kang. Oh iya, Kang Ilham tolong ditampilkan. Jadi aturan baru dari Jenderal Andika ini adalah keturunan PKI boleh daftar jadi TNI. Nah, ini gimana menurut Bang Matnur nih? Ya, saya kira Panglima TNI ya Pak Andika ini harusnya berhati-hati ya dalam mengeluarkan satu statement, apalagi ini bicara mengenai rekrutmen ya tentara masa depan Indonesia kan. Ini harus berhati-hati karena pernyataan ini sensitif di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Gimana pun juga luka tragedi tahun 65 itu masih terus membekas ya. Nah, saya ingin mengatakan begini, di satu sisi kita punya suasana kemanusiaan bahwa keturunan ya mereka yang berasal dari keluarga yang dulunya terlibat dalam peristiwa G30 SPKI ataupun peristiwa-peristiwa sebelumnya itu kan mereka tidak mengerti apa-apa ya. Ya. Mereka tidak mengerti apa-apa, hanya kebetulan ya lahir dari seorang ayah dan ibu atau satu keluarga yang seperti itu. Nah, menurut saya memang secara kemanusiaan kita ingin ini dikembalikan, ini diluruskan. Tetapi kalau menurut saya tentara ini rekrutmennya itu harus berdasarkan pada prinsip-prinsip sumpah tentara. Dalam hal ini adalah terutama sumpah untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia bersama perangkat-perangkatnya seperti Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Jadi kalau itu yang menjadi satu syarat ya, maka harusnya itu dipertimbangkan kembali keturunan PKI untuk terlibat untuk bisa masuk menjadi prajurit TNI. Kenapa saya katakan begini? Kalau seandainya memang seorang keturunan itu tidak punya masalah ideologis dan tidak ada untuk mengganti Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, maka saya kira berarti dia sudah mengalami apa yang kita sebut sebagai deradikalisasi kan. Itu yang kemudian punya apa istilahnya dibuka kesempatan yang sama. Tetapi bagi mereka ingin balas dendam ataupun ingin
Pancasila lain adalah komunisme dan juga Marxis, ya, maka ini perlu ditindak tegas. Jadi poinnya adalah ini perlu satu screening yang lebih ketat lagi, bukan persoalan siapa bobot bibitnya gitu ya, keturunan apa, lebih kepada isi otaknya. Kalau dia punya satu semangat untuk revenge, untuk balas karena mungkin keluarga mereka diperlakukan seperti itu begitu ya, dan mereka ingin menggantikan ideologi negara kita ini yang udah menjadi konsensus nasional ini digantikan, dan kemudian membuka peluang untuk tentara terinfiltrasi lagi ya, disusupi sehingga punya hidden agenda. Nah, harus kita coba. Jadi saya kira Pak Andika harusnya berhati-hati sekali, dan saya kira bukan waktu tepat ya di era sekarang ini untuk istilahnya rekonsiliasi yang sifatnya masuk ke dalam tubuh TNI. Ya. Mungkin masyarakat butuh tahap satu lagi ya, yaitu mungkin mulai memaafkan. Kan ada gini, ada ranah-ranah yang perlu juga diuji coba ya. Artinya tidak harus masuk tentara dulu ya. Mereka-mereka yang dianggap berbahaya itu mungkin dia masuk di level bukan lembaga strategis ya seperti tentara, mungkin ya taruhlah di level ASN ya, mungkin yang bukan ASN di daerah mungkin ya, itu perlu dicoba dulu. Jadi masyarakat kelihatannya butuh waktu dulu untuk melihat bahwa mereka-mereka ini, para putra-putri keturunan dari PKI ini sudah tidak ada lagi muatan balas dendam dan tidak ada lagi muatan untuk melakukan istilahnya melakukan infiltrasi ke berbagai organisasi. Kalau ini sudah ada dan ini sudah di-screen dengan baik, kelihatannya baru masyarakat Indonesia bisa kemudian menerima kenyataan bahwa keturunan PKI itu masuk tentara begitu. Jadi Jenderal Andika nih jangan sampai salah arah ya Bang? Jenderal Andika ini harus diingatkan ya. Saya kira gini loh, apa Panglima kemudian tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, kemudian bicara bahwa keturunan PKI ini perlu untuk terlibat dalam tentara. Kok saya melihat ada suasana seperti soft campaign ya, yang ingin dilakukan oleh Pak Andika. Saya nggak tahu motivasi politiknya, apa ingin jadi sesuatu di 2024 atau tidak. Tapi saya melihat muatan politiknya lebih banyak dalam urusan ini. Muatan politik misalkan begini, berapa sih keluarga PKI yang ada di Indonesia misalkan? Angka statistiknya itu menyatakan sekitar 20 sampai 25 juta orang. Nah, mungkin kalau 20 sampai 25 juta orang ini punya kesempatan untuk pemilu memilih Pak Andika misalkan, bisa jadi itu yang ingin dicapai begitu ya. Jadi mendapatkan 20 sampai 25 juta. Kalau saya sih cara berpolitiknya jangan kayak begitulah gitu. Betul. Nggak, saya kok ngelihatnya gini sih Bang, maksudnya sebagai seorang pejabat publik ya, ini kan jenderal TNI, Panglima TNI, artinya menciptakan kegaduhan gitu Bang. Menciptakan satu kegaduhan di ruang publik yang sebetulnya tidak perlu menurut saya gitu loh, disampaikan hal ini. Kalaupun misalnya ada proses penerimaan rekrutmen anggota TNI ini kan sudah ada bagian yang mengurusi itu kan, dan tidak perlu juga di-share ke publik gitu loh kan, hal-hal seperti ini. Nah ini kan yang sulit adalah bagaimana screening itu ya, karena untuk menguji kepura-puraan kayaknya memang harus ada metode yang ya, sehingga bisa diketahui bahwa orang ada kecenderungan. Saya kira gini, Breko, saya ingin meluruskan ya, ingin istilahnya mengklirkan posisi kita, posisi saya dalam hal ini. Saya sih kira kita ingin ingatkan ya, daripada Pak Panglima mengambil isu-isu kontroversi, lebih baik Panglima itu mengambil isu-isu persatuan dan konsolidasi.
Nah, kalau memang ada gain niat politik yang ingin dicapai, kalau menurut saya harusnya menempuh dengan cara-cara bukan menimbulkan kontroversi. Walaupun saya mengerti ya di dunia kebijakan publik, komunikasi publik, saya mengerti kontroversi itu membuat popularitas. Tetapi menurut saya ini akan menambah satu luka yang dalam. Daripada kita menjalin persatuan dan rekonsiliasi, ini malah terjadi di masyarakat ini satu ketidaksetujuan gitu. Dan saya kira jadi ini pembelahan lagi, Bang. Pembelahan, betul. Ini satu langkah awal yang salah. Kalau seandainya memang Pak Andika ingin punya motif politik di balik ini ya. Iya. Dan memang nggak bisa kita pungkiri ya bahwa sebagian masyarakat sudah merasakan kehadiran infiltrasi itu ya. Dan membaca bahwa ada indikasi dari kebijakan-kebijakan yang contoh agak mendiskreditkan agama gitu ya, agak mudah meradikalkan orang-orang yang kritis dan sebagainya, itu bagian masyarakat menganggap bahwa ini kayaknya ada upaya gitu lah di dalam berbagai tubuh pemerintah dan partai dan sebagainya. Menurut Bang Matnur gimana? Ada tanggapan? Saya kira gini, Pak Panglima ini sebetulnya ingin mempercepat rekonsiliasi bangsa ya dari proses 65. Kalau saya berhusnuzon begitu. Tetapi ini harusnya ada satu langkah sebelumnya lagi ya, yaitu betul-betul rekonsiliasi ini dilakukan gitu. Artinya kita melupakan pembelahan ini. Ya, tetapi kan kenyataannya kita ini hidup dalam kondisi sedang dalam pembelahan gitu ya. Dengan mengeluarkan statement ini, itu malah Pak Andika terkesan malah berpihak. Padahal tentara itu harusnya menjadi guardian. Harusnya nih nantilah setelah rekonsiliasi ini selesai, sehingga tahap pertama dari rekonsiliasi nasional ini adalah membuka semua kesempatan, tidak hanya tentara, kalau menurut saya polisi, rumah sakit ya dan sebagainya, itu bisa dimasuki oleh siapapun selama mereka punya kriteria tanpa ada kriteria keturunan si A atau keturunan si B. Itu kan maksud meliput. Tapi momentumnya salah. Kira-kira begitu kalau menurut saya. Oh iya. Ini menarik sekali ya. Di sisi lain memang kita dihadapkan terhadap persamaan persamaan hak ya di mata hukum. Jangan sampai dibeda-bedakan siapapun apalagi keturunan. Tapi di sisi lain kita pun harus menghindari hal yang tidak diinginkan yang dapat mengancam stabilitas negara. Nah, mungkin PR-nya ya memang di TNI harus benar-benar punya mekanisme yang hebat gitu ya, untuk bisa menangkal infiltrasi dari ideologi yang mungkin terselubung ya, gitu. Gimana Bang? Mungkin closing statement kayaknya ya. Ini udah lumayan panjang nih yang kita bahas. Iya, betul. Ya, kalau terkait rekrutmen tentara ya, prajurit, saya kira kita bisa memahami ada suasana kemanusiaan yang ingin disampaikan.